Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Mafirosadila dengan NPM 230310220051 dari Prodi Perikanan Laut Tropis. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengelolaan perikanan tongkol lisong di kawasan konservasi perairan Nusa Penida, Bali. Nusa Penida adalah kawasan konservasi perairan yang memiliki keragaman jenis ikan yang tinggi. Namun, pengelolaan perikanan yang sudah dilaksanakan di Nusa Penida adalah pengelolaan yang belum mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Hal tersebut tentunya berdampak pada beberapa kegiatan di perairan Nusa Penida yang tidak sinergi. Salah satu contohnya adalah kegiatan pariwisata bahari yang berdampak pada penurunan luasan tutupan karang sebesar 4,0% menurut Jubaidah dan Anas tahun 2019. Ancaman kerusakan terhadap keanekaragaman hayati juga terjadi akibat praktik penangkapan ikan yang merusak, pembuangan jangkar di atas terumbu karang, serta pembuangan limbah ke laut, menurut Dharma et al. Tahun 2010. Semua ancaman dan dampak dari suatu kegiatan terhadap kegiatan lain harus dihindari, sehingga memerlukan pengelolaan yang dapat mensinergikan beberapa kegiatan di perairan Nusa Penida. Sebagai salah satu destinasi wisata di Provinsi Bali, perairan Nusa Penida menerima kunjungan wisatawan yang cukup signifikan setiap harinya. Hal ini perlu dilakukannya sinkronisasi antara kegiatan pariwisata dan perikanan agar terjadi sinergitas dan tidak saling merugikan. Perairan Nusa Penida sudah dibagi menjadi beberapa zona sesuai dengan peruntukan masing-masing yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Kepmenkp tahun 2014. Beragamnya pemanfaatan perairan laut Nusa Penida mengharuskan para pemangku kepentingan terutama nelayan memahami prinsip-prinsip perikanan bertanggung jawab. Sinergitas antara kegiatan pariwisata dan perikanan perlu mendapat perhatian, menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem. Aktivitas penangkapan ikan memerlukan pengaturan dan pengelolaan yang baik. Pengelolaan perikanan utamanya adalah proses mengelola manusia sebagai pengguna sumber daya alam. Selain mengelola sumber daya ikan, yang meliputi aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan komponen abiotik. Ada beberapa pendekatan pengelolaan perikanan yang dapat diadopsi untuk pengelolaan perikanan di Nusa Penida. Salah satunya adalah pendekatan yang dikenalkan oleh FAO pada tahun 2001, yaitu Ecosystem Approach to Fisheries, yang bertujuan mencapai keseimbangan antara tujuan ekonomi dan ekologi. Ecosystem Approach to Fisheries juga memperhatikan kegiatan lain agar terjadi sinergitas dan saling mendukung. Ekonomi Approach to Fisheries digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu pilihan pendekatan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem. Indikator pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem sudah dikembangkan oleh KKP dan diterapkan di beberapa perairan. Namun, penerapannya di KKP belum banyak dilakukan. Penerapan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem pada KKP memerlukan beberapa penyesuaian. KKP mempunyai aturan yang lebih ketat dalam penangkapan ikan dibandingkan dengan perairan biasa. Pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem membutuhkan diagnosis terhadap pengelolaan perikanan yang sudah ada atau aktual. Selanjutnya, untuk menentukan langkah taktis penyempurnaan pengelolaan perikanan, maka ada beberapa langkah taktis diusulkan sebagai rekomendasi untuk kebijakan pengelolaan perikanan di Nusa Penida. Di antaranya adalah memberikan penyuluhan kepada nelayan untuk menangkap ikan dewasa, kelestarian sumber daya ikan, mengatur upaya penangkapan ikan dan ukuran mata jaring, serta meningkatkan pengawasan terhadap penangkapan ikan. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.